Halo profesional, berjumpa kembali dengan Yusuf Alfonso, trainer profesional. Saat ini saya akan sharing yaitu training creative problem solving and decision making. Saksikan video ini sampai selesai karena ini bermanfaat sekali bagi para profesional. Sahabat profesional, saat ini saya akan sharing materi training creative problem solving decision making. Nah, mengapa Anda mesti menyaksikan ini sampai selesai? Karena ini penting sekali untuk Anda simak baik-baik supaya dapat meningkatkan kompetensi Anda di dalam peningkatan, di dalam pemecahan masalah. Karena Anda sebagai profesional atau sebagai entrepreneur. Mengapa demikian, sahabat sekalian? Karena ketika Anda berkarya dalam profesi Anda atau Anda berbisnis, masalah itu pasti ada. Dan masalah itu bahkan kalaupun tidak ada, Anda harus bisa menemukan masalah tersebut atau menggali atau meningkatkan menjadi jauh lebih baik. Jadi materi training ini penting sekali di dalam rangka mencari masalah atau melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita sebagai profesional harus mencapai namanya target. Mencapai target. Nah, biasa kalau target, kalau strategis berarti UUD, ujung-ujungnya uang atau duit, begitu ya. Nah, biasanya rumusnya sederhana, profit sama dengan revenue dikurangi cost. Profit sama dengan revenue atau R dikurangi cost atau biaya. Nah, ini menjadi target kita, yaitu meningkatkan revenue kalau Anda bagian sales marketing, ya, bisnis marketing. Atau di luar bagian sales, yaitu menurunkan cost. Jadi sudah jelas ya, punya target, ujungnya profit, tapi orang sales marketing biasanya meningkatkan revenue. Kalau non-marketing atau sales berarti umumnya menurunkan cost. Berarti sudah ada tantangan di sini, yaitu menghadapi itu tersebut dalam rangka mencapai profit atau menurunkan cost atau menaikkan revenue. Jadi jelas ya, saudara sekalian. Nah, waktu Anda mau mencapai target tersebut, nah biasanya di sana ada gap ya. Antara target yang ditetapkan, ini sudah ada penyimpangan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, ini yang tugas Anda adalah mencari solusinya seperti apa. Ataupun kalau sedang tidak ada masalah, begitu ya, Anda punya tanggung jawab namanya perbaikan terus menerus atau continuous improvement. Nah, pendekatan ini biasanya nanti penyelesaian masalahnya biasa kalau dalam dunia profesional ada pendekatan manajerial kalau dia masalah manajemen, masalah pekerjaan, atau pendekatan managing people kalau dia masalah di manusianya, sahabat sekalian. Nah, yang jelas kita sebagai profesional punya tanggung jawab untuk mencapai profit. Nah, itu menjadi tantangan kita. Nah, faktanya di lapangan saat ini perubahan terjadi di mana-mana. Terjadi kontraksi, mau apapun penyebabnya di sana ya. Ada masalah lingkungan, masalah sosial, masalah persaingan sebagainya. Nah, perubahan secara global terjadi, sahabat sekalian. Jadi pasti ada masalah. Nah, kemudian kedua di sini bagaimana Anda bisa beradaptasi. Dengan beradaptasi di sini berarti ada solusi di sana supaya Anda bisa tetap memenangkan suatu persaingan atau bisa mencapai target. Nah, di sini perlu sekali SDM yang berkualitas seperti Anda sekalian, gitu ya, supaya bisa menangani berbagai masalah yang ada. Nah, kalau begitu sekarang apa itu masalah? Nah, sahabat sekalian ya, masalah sederhana saja, sahabat sekalian ya. Anda kan tahu ya bahwa masalah itu sederhana saja sebenarnya. Masalah adalah perbedaan atau perubahan ya antara standar atau bahasa lainnya ada standar, ada target, ada norma kan gitu ya. Ada aturan-aturan, ada pokoknya yang namanya acuan kita yang menjadi tujuan kita. Standar, target, norma, standar lain-lainnya banyak. Dibandingkan gitu ya, dibandingkan dengan aktualnya, kenyataannya ya, atau faktanya seperti apa. Nah, di situ kemudian terjadi penyimpangan. Nah, penyimpangan itu disebut namanya ya, biasanya disebut delta, ya disitulah disebut menjadi masalah, sahabat sekalian. Nah, ini yang perlu dipahami bagi para profesional. Jadi sederhana ya, sahabat sekalian ya. Jadi kalau begitu, sahabat sekalian, makin banyak Anda sering membuat standar, berarti kemungkinan besar apa? Semuanya terlihat, terbuka, ada masalah atau tidak. Jadi semakin Anda standarisasi apapun yang Anda kerjakan, makin jelaslah terlihat menjadi masalah atau tidak, ada masalah tidak.
kalau begitu, kalau tidak ada standar, gimana sahabat sekalian? Ya memang tidak ada masalah, tapi menjadi kacau balau. Tidak ada standar, tidak ada sistemnya yang berlaku. Nah akhirnya kacau balau, semuanya suka-suka hati. Nah akhirnya tentu tidak bisa mencapai tujuan. Jadi semua ya, mau nanti standarnya tertulis atau tidak, begitu ya, pokoknya harus disepakati. Nah ini sahabat sekalian menjadi hal penting sahabat sekalian ya, bagaimana standar itu sendiri harus dipahami dibandingkan dengan aktual. Nah disitulah menjadi proyek kita, ada masalah di situ. Nah di sini juga sebagai profesional, kalaupun tidak ada masalah, maka punya kewajiban untuk menemukan masalah. Nah ini masalah ya, atau menemukan peluang di sana. Nah ini tugas profesional. Jadi langkah seorang profesional adalah mampu melihat masalah, mampu menemukan potensi masalah, ketiga mampu melihat peluang. Nah inilah dasar kita menjadikan satu project dalam problem solving decision making kita, atau dalam rangka perbaikan terus menerus sahabat sekalian. Nah untuk itu bagaimana dong caranya? Ya bagaimana caranya supaya kita terus menerus terlibat dalam proses ya pemecahan masalah atau mengantisipasi potensi masalah atau melihat peluang. Nah ini sahabat sekalian, mau tidak mau kita para profesional di sini harus benar-benar ya mencintai profesi kita, mencintai profesi kita, mencintai perusahaan kita. Kita punya sense of ownership, rasa miliki akan perusahaan kita. Lalu kita mencintai produk jasa kita, mencintai customer kita. Nah dengan dasar cinta tersebut, maka Anda akan lebih fokus memperhatikan apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan sahabat sekalian. Nah ini menjadi fundamental pertama yang mendasari kita. Ya berarti kita para profesional akan terus menerus menemukan masalah. Kedua, kalaupun tidak ada masalah temukan, Anda bisa melihat potensi masalah. Kalaupun tidak potensi masalah, maka Anda bisa melihat peluang-peluang yang bisa Anda isi. Peluang-peluang. Nah ini tiga hal ini menjadi dasar mengapa kreatif problem solving dan decision making ini menjadi penting bagi sahabat sekalian. Itu yang menjadi dasar kita bagaimana Anda supaya menguatkan diri Anda kompetensi di sini. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, apa dong yang diperlukan? Apa saja yang diperlukan bagi profesional supaya bisa menangani berbagai masalah, ya, atau melakukan menganalisis potensi masalah, lalu bisa melihat peluang-peluang yang ada. Nah, pertama sahabat sekalian, bagi kita profesional harus punya ya namanya pengetahuan di bidang yang Anda kerjakan. Ya tentu jelas kalau Anda mencintai profesi Anda mencintai perusahaan Anda mencintai produk Anda mencintai customer Anda, berarti Anda terus menggali pengetahuan, menambah terus pengetahuan. Jadi pengetahuan baru. Jadi apa di sini? Informasi baru, pengetahuan baru. Untuk apa sih? Membangun standar kita lebih tinggi. Terus karena Anda belajar, maka standar di dalam pikiran Anda makin tinggi, pengetahuan Anda makin baik. Berarti yang lama itu sudah mulai usang karena Anda mendapatkan ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru. Berarti standar Anda bertambah terus, berkembang terus. Nah ini ya menjadi dasar. Sahabat, kalau Anda tidak pernah belajar, tidak pernah menambah pengetahuan dalam pikiran Anda, standar Anda tidak pernah meningkat. Anda akan biasa-biasa saja. Jadi Anda level profesional yang biasa-biasa saja, bahkan tidak bisa melihat masalah, tidak bisa melihat potensi masalah dari luar. Nah, jadi sahabat kalian, syaratnya adalah orang tersebut suka belajar dan menggali observasi di bidangnya. Supaya apa? Bisa menemukan masalah, bisa melihat potensi masalah, bisa melihat peluang. Nah setelah dia belajar, standar naik, maka tahap kedua adalah dia melatih keterampilannya. Keterampilannya apa? Melihat masalah, potensi masalah, melihat peluang. Dia skillnya dilatih, punya kemampuan pemecahan masalah yang makin baik. Nah ini skillnya naik, sebetulnya ya. Nah baru berikutnya persyaratan yang penting lagi bagi profesional adalah punya sikap, punya attitude yang baik. Nah ini powernya penting banget. Supaya apa? Nah attitude salah satu adalah kecintaan kepada profesi, kecintaan kepada perusahaan, kecintaan kepada produk jasa yang Anda miliki, kecintaan kepada customer Anda. Ini penting. Bukti kalau Anda punya attitude yang baik terhadap pekerjaan Anda, ya, punya attitude kepada pekerjaan Anda dan juga pada usaha Anda, sahabat sekalian. Nah apa itu ciri-cirinya? Nah ini ciri-cirinya kalau attitude yang baik, dia punya konsep diri yang kuat, dia percaya diri di dalam kehidupannya sebagai seorang profesional. Kenapa? Ya percaya diri karena dia terus belajar, suka belajar. Dia punya ketegasan, dia mampu ya. Dia punya konsep diri yang punya citra diri yang baik.
punya harga diri yang baik, supaya dia menilai kalau dia punya harga yang baik, dia akan bekerja dengan baik dan punya semangat untuk bekerja dengan baik dan punya disiplin, punya karakter yang kuat. Nah itu ya, punya sense of ownership yang kuat sekali. Nah itu ciri-ciri orang yang punya sikap kerja profesional yang baik. Nah bagian juga dari sikap juga adalah ketahanan fisik. Ketahanan fisik Anda terus menjaga supaya Anda badan kuat, segar. Karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah itu penting terus melatih diri. Dan juga melatih psikisnya. Nah psikisnya, jiwanya, mentalitasnya bagus sekali. Kenapa? Karena dia terus menerus dilatih dirinya untuk menemukan masalah, melihat potensi masalah, melihat peluang-peluang yang bisa dikembangkan, diisi. Nah terus menerus sahabat sekalian. Nah itu punya fisiknya, psikisnya, juga punya ketahanan menghadapi tantangan penderitaan sahabat sekalian ya. Lalu juga punya motivasi yang kuat sahabat sekalian. Kalau Anda tidak punya motivasi yang kuat di dalam berkarya atau berusaha, Anda akan sulit menemukan masalah. Sulit sekali kedua menemukan potensi masalah. Ketika sulit melihat peluang-peluang yang ada di sekitar Anda, sekitar perusahaan Anda, usaha Anda. Jadi punya motivasi untuk mencapai. Nah ini tergantung ya. Maka kalau Anda bisa lihat nanti di video saya yang lain tentang motivasi ya. Motivasi ada dua, motivasi intrinsik dalam diri dan motivasi ekstrinsik. Dan digerakkan intrinsik ini ada kesadaran diri Anda untuk terus berkembang, bertumbuh sebagai seorang profesional yang hebat, punya dream yang tinggi, punya goal yang tinggi secara pribadi Anda. Apa yang mau Anda akan lakukan dalam hidup ini? Karya-karya apa yang Anda mau lakukan? Nah ini motivasi ya, intrinsik Anda. Yang kedua, kalau Anda intrinsik Anda tidak bisa, terpaksa mesti ada faktor ekstrinsik supaya Anda semangat berkarya, bekerja, berusaha. Nah itu faktor ekstrinsik itu bisa saja keluarga Anda, istri Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda, orang sekitar Anda yang Anda cintai gitu ya. Jadi Anda bekerja semangat karena dorongan dari pihak luar. Nah idealnya sahabat sekalian adalah kesadaran diri Anda. Anda terus mengembangkan diri untuk mencukupi kebutuhan Anda, kebutuhan security Anda, keamanan Anda, kebutuhan sosial Anda, kebutuhan yang namanya penghargaan, kebutuhan atau diri Anda. Supaya dari sini lengkaplah Anda punya namanya passion. Nah ini sahabat sekalian pentingnya bagi para profesional. Nah berarti mulai hari ini sahabat sekalian, ketika Anda ditanya oleh atasan Anda yang lebih tinggi lagi, apakah ada masalah hari ini? Nah kalau Anda menjawab tidak ada masalah, berarti apa? Anda tidak belajar. Berarti Anda lah sumber masalahnya. Karena Anda tidak standar, tidak meningkat. Berarti Anda tidak bisa melihat masalah, tidak bisa melihat potensi masalah, tidak bisa melihat peluang. Jadi hati-hati sahabat sekalian. Ketika Anda ditanya oleh atasan Anda, apakah ada masalah hari ini? Jawabnya, kalau Anda siap, maka saya bisa melihat ada masalah, ada potensi masalah di sini, bisa kita perbaiki. Dan juga ada peluang-peluang. Nah itu baru dikatakan seorang profesional yang baik. Jadi hati-hati sahabat sekalian. Mulai hari ini kalau ada masalah ditanya, ada masalah, ada bos, ini sedang saya kerjakan. Nah itu sahabat sekalian ya. Jadi penting sekali bagi profesional untuk meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan skillnya, meningkatkan attitude sebagai seorang profesional sahabat sekalian. Nah, apalagi kompetensi diperlukan? Nah, kompetensi diperlukan di sini adalah yang namanya cara berpikir. Cara berpikir ini sahabat sekalian sangat diperlukan bagi para profesional untuk dalam pemecahan masalah. Selain tadi punya pengetahuan di bidangnya tentu ya, jangan aneh-aneh sahabat sekalian ya. Punya skill yang bagus, punya attitude yang bagus. Nah, juga cara berpikirnya. Nah, cara berpikir kita sahabat sekalian adalah yaitu kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan berpikir rasional ini. Ini penting sekali sahabat kalian. Dalam pemecahan masalah ini mutlak penting sekali profesional untuk punya kemampuan namanya kompetensi kognitif di dalam ya pendekatan kreatif atau pendekatan rasional thinking. Nah ini dia menjadi dasar kita sahabat kalian ya, punya kompetensi. Kalau tadi kan jelas punya kecintaan. Nah itu ya. Cara berpikir sahabat kalian. Nah cara berpikir kita kalau kreatif, nah namanya kan dulu kita kan kreatif problem solving ya. Nanti kita belajar sahabat sekalian ya, bagaimana cara kreatif kita berpikirnya sahabat sekalian ya. Nah kalau kreatif ya tentu terbuka, tanpa batas, Anda bisa melihat nanti. Kalau secara rasional tentu Anda harus punya berpikirnya kan sudah rasional kan terbatas. Kalau tadi kreatif tanpa batas, bebas dia berpikir dalam rangka mencari solusi atau di dalam hal apa saja di dalam kreativitasnya. Kalau rasional semuanya serba terbatas. Apa yang membatasinya? Waktu, ruang, dan sumber daya yang ada. Jadi semua berpikir rasional. Biasanya seseorang di dalam mencari solusi, pertama dia berpikir dulu kreatif, bebas, jangan dibatasi. Baru nanti dianalisa secara
rasional. Nah, apa yang dilakukan sahabat sekalian? Nah, biasanya nih cara berpikir kreatif dan rasional itu saling melengkapi sahabat sekalian ya. Contohnya, ini sahabat sekalian, berpikir rasional itu saya tulis dalam satu buku saya, The Way of Thinking atau Problem Solving sahabat sekalian ya. Itu saya membagi ada 4 cara berpikir rasional. Yaitu pertama, harus punya kemampuan namanya critical thinking. Ini hal yang paling fundamental sahabat sekalian ya. Bagi kita profesional harus punya kemampuan berpikir kritis setiap hari. Untuk apa sih? Ya, mempertanyakan apa yang Anda kerjakan, mempertanyakan semua lingkungan di sekitar Anda, mempertanyakan semua variabel-variabel yang ada di lingkungan kita. Tentu lingkungan bisnis kita, sahabat sekalian ya, mempertanyakan, mengkritisi, termasuk diri Anda, karya Anda. Nah, makanya konsep kritik itu harusnya mulai dari diri Anda sendiri, dari karya Anda, apa yang Anda kerjakan, hasil kerja Anda. Anda kritisi. Dari dikritik tersebut, maka Anda akan menemukan masalah. Kedua, akan menemukan potensi masalah. Ketiga, akan menemukan peluang-peluang. Jadi, critical thinking menolong kita profesional untuk bisa menemukan masalah, potensi dan peluang. Dan ini harus dianalisis. Dianalisa setiap hari, setiap pagi. Nah, dengan kemampuan ini sahabat sekalian, maka tidak mungkin profesional tidak bisa melihat masalah atau potensi masalah atau melihat peluang. Sekalian ya, pasti bisa. Kalau critical thinkingnya atau kognitifnya dalam mengkritisi itu bisa dilakukan. Nah, kalau ditanya nggak bisa menemukan masalah, berarti kemampuan kritiknya tidak ada. Nah, biasanya setelah dikritisi, kuat dia, ya dapat ide-idenya, nah baru dia menganalisis. Nah, di sini butuh namanya analytical thinking. Ini masuk kategori rational thinking ya. Analytical thinking. Dianalisis. Apa sih situasinya? Kenapa dia menjadi potensi masalah? Kenapa dia peluang gitu ya? Situasinya apa? Apa persoalannya? Apa keputusan kita lakukan? Dan apa yang persoalan potensial yang bisa kita tangani begitu ya. Nah, ini nah, sebelum dia memutuskan, nah keluarlah konsep berpikir kreatif, cari ide-ide, brainstorming dan segala macam di situ. Nah, setelah ide tersebut, maka ide tersebut ya harus dirasionalkan. Nah, ide tersebut ya. Nah, keluarlah cara berpikir namanya scientific thinking. Jelas ya? Ide-ide Anda yang besar tersebut, yang tanpa batas tersebut, dibuat, dirasionalkan, dianalisa secara rasional. Nah, menggunakan cara berpikir scientific thinking ya. Kalau Anda dulu kuliah, sampai sekalian ya, yang pertama dilihat ya, apa saja menjadi masalah, peluang apa saja bisa analisis, lalu apa hipotesisnya, lalu Anda uji laboratorium semuanya, dan akhirnya Anda menemukan solusinya. Ketika Anda sudah menemukan solusinya, Anda cek lagi, Anda analisis persoalan potensialnya, putuskan. Wah, ternyata abis Anda putuskan, ternyata punya potensi, risikonya tinggi. Lalu Anda analisis seperti itu ya. Nah, setelah oke semuanya, baru Anda punya kemampuan namanya strategic thinking sahabat sekalian ya. Berpikir untuk apa? Bagaimana dalam rangka implementasi, dalam rangka menganalisisnya ya, dalam rangka membuat formulasi strategi perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaan sampai pengontrolannya sahabat sekalian. Karena semuanya harus lengkap. Nah, itulah sahabat sekalian kompetensi yang dibutuhkan bagi para profesional dalam creative problem solving decision making. Nah, itu penting sahabat sekalian ya. Jadi kompetensi kognitif itu menjadi mutlak yang harus Anda kuasai dan harus dilatih terus menerus. Tadi ya, berarti creative thinking, rational thinking. Rational thinking dibagi 4. Critical thinking, analytic thinking, scientific thinking, dan strategic thinking. Nah, itu menjadi bagian penting bagi para profesional. Nah, tentu nanti sahabat sekalian waktu melatih creative thinking ini berarti otak Anda, pikiran Anda harus siap. Nah, siap itu artinya gini, kesiapan itu adalah panca indera Anda memang harus dilatih terus menerus. Apa itu? Mata, telinga, hidung, mulut, kulit Anda harus dilatih, karena dia menjadi sumber stimulus kita untuk mengobservasi, melihat. Jadi bagi seorang problem solver, dia itu panca inderanya harus dilatih dengan sengaja. Untuk apa? Menemukan masalah, melihat potensi masalah, melihat peluang, dan juga lagi mencari ide-idenya. Nah, inilah melatih panca indera. Panca indera mulai masuk, ya dilatih ya. Melatih mata, tentu kalau Anda seorang di bidang kuliner, tentu yang dilatih apa yang utama? Ya mata, taste-nya, rasanya. Lalu penciuman Anda harus dilatih ulang-ulang. Bahkan Anda dari situ punya karya-karya kreatif sebetulnya.
Kalau panca indera nggak terlatih, saya sudah nggak bisa. Bahkan kalau Anda pernah melihat di bengkel seorang montir mobil, dengan cukup mendengar begitu ya, dia tahu kerusakan di mana. Karena melatih telinganya. Dengan cara melihat, dia lihat, wah ini salah, ada yang tidak betul. Karena memang terlatih. Jadi sahabat profesional yang ingin meningkatkan kemampuan creative problem solvingnya, latih panca indera Anda. Dengan pembuktian nanti adalah mampu melihat masalah, menemukan masalah. Kedua, mampu melihat potensi masalah. Ketiga, melihat peluang-peluang yang ada yang bisa dilakukan. Nah itulah sekalian, baru butuh tentu ya, sudah punya kemampuan tersebut. Nah tinggal nanti tingkat kecerdasan intelektual Anda. Tentu makin tinggi IQ Anda, tentu makin hebat begitu seperti itu ya. Tapi setidak-tidaknya di zaman sekarang IQ kita sudah di atas rata-rata lah gitu ya. Sudah bagus lah sahabat sekalian ya, karena gizinya sudah cukup. Nah kalau memang kalau IQ di bawah standar memang agak repot sahabat sekalian ya. Perlu usaha yang lebih keras lagi. Kalau Anda sekarang ya pasti bisa ya, asal dilatih berulang-ulang saja. Kalau IQ-nya minimum yang sudah ada pas ya, cukup. Nah kedua, melatih emosi Anda, kecerdasan emosi Anda ya. Berpikir positif ya, punya emosi positif, emosi yang negatif harus bisa dikendalikan. Nah lihat ya, karena ini dalam problem solving. Berikutnya apa? Punya ketahanan menghadapi tantangan. Karena orang problem solver ini punya ketahanan menghadapi tantangan itu. Nah berikutnya sahabat sekalian adalah punya ketahanan fisik tadi ya. Kecerdasan fisik Anda harus bagus, sehat, segar. Dan terakhir, paling tinggi adalah kecerdasan spiritual. Kalau Anda suatu saat seorang problem solver itu nggak punya ide, nah bisa berdoa, bisa mohon pada Tuhan supaya menemukan solusi yang baik. Nah ini penting sekali sahabat sekalian. Jadi itu beberapa kompetensi yang diperlukan. Nah juga kompetensi yang lain adalah ketika sudah punya solusi ya, bisa. Nah kemampuan kompetensi berkomunikasi penting sahabat sekalian. Sudah punya ide-idenya, solusinya, lalu kalau tidak punya kemampuan komunikasinya ya ditolak juga, susah juga sahabat sekalian ya. Bagaimana Anda kompeten berkomunikasi dengan atasan Anda, rekan kerja, bawahan Anda, semua, supaya ide Anda dalam solusi tersebut atau ide Anda kreatifnya itu bisa tersalurkan dengan cepat. Komunikasi yang efektif. Anda bisa lihat di video saya tentang komunikasi sahabat sekalian. Nah juga kemampuan juga dalam manajemen, namanya manajemen problem solving. Jadi kan membuat perencanaan ya, apa yang mesti dipecahkan, langkah-langkah yang harus dilakukan, bagaimana mengorganisasikan masalah di sini, bagaimana melaksanakannya, trial sampai fungsi kontrolnya. Nah itu ya kompetensi sahabat sekalian harus dimiliki bagi para profesional. Halo profesional, tadi Anda sudah memahami persatuan kompetensi, mengapa Anda sudah kemampuan problem solving. Nah, tapi juga Anda sudah mengetahui ya apa itu definisi dari masalah. Masalah sederhana sahabat sekalian itu perbedaan antara standar dengan aktual. Standar itu bisa sinonimnya bisa target, bisa apa? Sistem, bisa norma, bisa aturan-aturan. Nah, tinggal nanti seperti ini apa yang disepakati tersebut bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Nah, dibandingkan dengan aktualnya, kenyataannya, faktanya. Nah, ketika ada perbedaan di situ, disebutlah di situ ada penyimpangan. Nah, penyimpangan itu bisa positif, bisa negatif. Tentu yang bermasalah negatif bisa begitu ya, tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini menjadi dasar kita berangkat. Nah, tugas kita adalah bagaimana melihat masalah dulu yang pertama. Kedua, melihat potensi masalah. Ketiga, melihat peluang-peluang. Nah, kalau melihat peluang itu berarti Anda tugasnya menaikkan standar Anda jauh lebih tinggi ya. Nanti bisa menggunakan konsep namanya PDCA sahabat sekalian ya. Nah, setelah Anda tahu yang namanya masalah, nah Anda mesti tahu dong sekarang ya, penyebab masalah itu dari mana sih sahabat sekalian. Nah, penyebab masalah biasanya sahabat sekalian ya, masalah tadi kan penyimpangan, ada perubahan. Nah, setelah saja rumus sederhananya sahabat sekalian adalah penyebab dari masalah biasanya dua, yaitu perbedaan dan perubahan. Perbedaan dan perubahan. Jadi kata kunci di situ ya. Berarti tugas teman-teman nanti ketika ada masalah ya, cari perbedaan dan perubahannya. Itu intinya. Cari perbedaan dan perubahan yang terjadi. Antara apa? Standarnya dengan aktualnya. Dua itu menjadi kata kunci. Nah, contoh apa sih maksud dengan perbedaan? Contoh perbedaan. Anda ya ada sepasang suami istri, dia menikah. Yang satu bersuku Batak, yang satu bersuku Jawa ya. Dia sepakat menikah. Pertama agamanya sama misalnya gitu ya, agama sama, menikah. Berarti di situ sudah ada
Perbedaan apa? Perbedaan secara suku, budaya. Nah, berarti ada potensi mereka akan konflik dari segi apa? Budaya, kesukuannya, seperti sahabat sekalian ya, punya potensi karena sudah berbeda dari awal. Jadi nanti makanya kalau sudah ada perbedaan seperti ini, maka mereka harusnya membuat standarisasi kesepakatannya, yaitu kita kalau sedang ribut, sedang bermasalah, jangan menyinggung soal suku, karena tidak akan mungkin ketemu solusi karena sudah ada perbedaan dari awal, tidak ada solusi karena memang sudah beda dari awal. Ya, sahabat sekalian ya, dicontoh perbedaan. Kalau perubahan itu jadi dia menikah sudah berbeda nih, sudah berbeda begitu ya dari awal. Nah, bisa menyatu lah satu keluarga. Nah, dalam perjalanan yang ada menuju sudah setahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, dengan adanya waktu, sahabat sekalian, di sini terjadi perubahan. Perubahan dulu waktu menikah masih umurnya 20 tahun, 25 tahun. Sekarang sudah umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Nah, muncullah terjadi perubahan. Perubahan dari struktur tubuh. Yang tadinya langsing sekarang langsung. Yang tadi kecil sekarang jadi membesar. Yang tadinya kencang sekarang menjadi lisut, penuh keriput. Nah, muncullah di situ masalah-masalah baru, masalah-masalah relasinya berdua, sekalian ya, masalah tubuhnya, masalah penampilannya. Mulai yang dulunya cantik, ganteng, sekarang sudah berubah menjadi biasa, bahkan sudah mulai total berubah kan begitu ya. Nah, ini muncul masalah karena perubahan. Nah, supaya jangan ada masalah ya terus-menerus di-upgrade misalnya seperti itu ya. Jadi ada dua ya sahabat sekalian ya. Jadi kalau ada masalah, Anda nggak usah pusing-pusing. Hanya dua, perubahan, udah Anda kejar. Berarti nanti tugas sahabat sekalian adalah mencari apa saja nih yang menyebabkan perbedaan. Oh, ketahuan ini standarnya di awal pakainya produk A, tapi sekarang pakai produknya B. Pantesan aja ini jadi masalah karena sudah berbeda dari awalnya. Udah pasti nggak usah pusing, udah ganti aja kembali ke standar yang awal begitu ya. Kalau ada perubahan, oh iya ini ada perlakuan perubahan yang ada kan begitu ya. Nah, biasanya kalau di lingkungan di manufacturing gitu ya, atau di pabrik, biasanya umumnya masalah itu ada kaitan dengan 5M. Masalah manusia. Nah, ini paling biasa, paling tinggi ya. Masalah manusia di sini. Yang manusia yang lupa lah, yang salah lah, yang tidak kompetens lah, attitude lah. Wah, ini masalah manusia. Nah, masalah manusia kan luas, masalah kompleks banget sebenarnya ya. Produktivitas lah, masalah kualitas dan seterusnya. Nah, ini masalah kompetensi dan sebagainya munculnya. Yang kedua, masalah terkait dengan mesinnya sahabat sekalian ya, mesin, peralatan kerjanya, tools-toolsnya. Karena dengan usia ya bertambah kan, sudah dipakai dari awal, masalah mesin. Yang ketiga, masalah material pendukungnya, raw materialnya dan sebagainya. Ya, masalah pendukungnya ya. Dan yang ketiga, masalah sistem, metodologinya ya. Itu menjadi tantangan kita, jadi masalah di sini. Nah, itu tantangan buat kita, sudah masalah manusia. Kemudian masalah sistem ya, metode sistem. Dan terakhir 5M ini masalah uang, money-nya, keuangan, cost-nya tinggi seperti itu. Jadi masalah 5 ya, man, mesin, material, methods, money. Nah, itu masalah yang umum di dalam suatu organisasi atau industri ya, industri, apapun industrinya, biasanya masalahnya di 5M ya, menyangkut ya, mesin, manusia, menyangkut mesin, peralatannya, menyangkut materialnya, menyangkut metodologi sistemnya, aturan-aturan SOP-nya, masalah uangnya, money-nya, kan seperti ini ya. Nah, selain masalah 5M ini juga ada masalah yang umumnya mempengaruhi suatu bisnis juga. Masalah pestle. Pestle ini adalah masalah apa di sini? P-nya political, masalah politik, perubahan politik, semua seperti yang pusing juga ya. Politik apalagi nih? E-nya masalah ekonomik, makro, ekonomi, mikro. Sekarangnya kacau ekonominya seperti ini ya. Masalah juga ada dampak pada bisnis kita. Nah, S-nya ini masalah sosial, lingkungan, perubahan, sosial di rumah. Anda sebagai pribadi, sosial secara masyarakat, secara daerah, kelompok masyarakat tertentu dan sebagainya ya. Masalah sosial di sini bagus, daerah lain belum tentu. Itu masalah sosial. Anda sudah bikin pabrik bagus, sudah CSR bagus, tiba-tiba di demo. Masalah sosial. Nah, politik, ekonomi, sosial. Nah, kemudian, nah di sini masalah teknologi yang berubah dengan cepat sahabat sekalian. Anda dulu bekerja banyak kan ketemu face to face, sekarang sudah digital. Meeting semua sudah digital, menggunakan Zoom, menggunakan Webex, apa saja. Semua menggunakan teknologi.
jarak jauh bisa sekarang. Masa teknologi baru semuanya berkembang terus. Anda dulu jualan harus punya toko, sekarang tokonya toko virtual. Oh, keren kan? Punya kantor juga, nggak perlu punya kantor fisik, punya kantor virtual office. Wah, keren sekali teknologi. Perubahan cepat sekali. Dan kalau Anda tidak siap perubahan ini, muncul masalah-masalah baru ya. Akhirnya perusahaan bisa mati, atau di kita juga tertinggal sama sekali ya. Masalah teknologi. Nah, baru masalah berikutnya adalah E-nya, masalah environment, lingkungan. Semua sekarang di Jakarta dipaksa harus menggunakan, ya tidak boleh pakai plastik lagi. Di Pulau kita sudah melakukan juga supaya sampah berkurang. Semua gitu ya. Menjaga kebersihan dan sebagainya, environment. Udah bagus-bagus, lingkungan, cuaca, udara, semuanya sekali ya. Dan terakhir L-nya ada legal, hukum, undang-undang. Memperlakukan gara-gara tadi bagus, gara-gara perubahan ada undang baru, sistem baru, kacau. Berubah lagi semua sebenarnya. Nah, itu PESTEL. Jadi sekurang-kurangnya ada 5 ya. Man, mesin, material, methods, money. Ada political, economic, social, teknologi, environment, legal. Nah, itu ya jelas ya. Masalah nanti aja loh, safety segala macam ya. Nah, ini kaitan akan banyak. Itu biasanya ada di hal tersebut seperti sekalian ya. Nah, itu menjadi sumber-sumber masalah yang perlu diperhatikan. Di situ bisa terjadi apa? Perbedaan dan perubahan. Kejar di sini sahabat sekalian. Cari, observasi. Nah, bisa juga Anda mencari, nanti menganalisisnya menggunakan SWOT, bisa ya, mencari ya, penjawab-jawabnya menggunakan SWOT tuh, analisis internal dan eksternalnya, strength-nya, apa, weakness-nya, opportunity and threat-nya. Nah, itu juga bisa cari ya, penyebabnya. Nah, itu jelas ya, penyebab dari masalah. Kemudian juga terkait dengan prosesnya. Masalah dari segi proses ada 2, sama sekali sederhananya. Ada masalah yang terencana di planning, atau di plan gitu ya, terencana. Contohnya apa? Anda menaikkan standar. Saat ini Anda standarnya di titik 1, sekarang Anda mau naik ke tingkat 2. Atau Anda standarnya sekarang makannya sebelum tempe, sekarang Anda mau meningkat ke standarnya harus makan namanya daging ayam setiap hari, gitu ya. Standar Anda hari ini naik motor, besok sudah harus naik mobil. Nah, itu standarnya. Akhirnya Anda karena ingin mencapai lebih tinggi, target lebih tinggi, akhirnya Anda muncul masalah, gap, ada gap. Sedikit tadi definisi masalah adanya gap. Nah, ya. Jadi sahabat sekalian, masalah itu ada yang sengaja direncanakan. Dan diri Anda pun sudah melakukan itu secara natural hidup Anda, ya. Ingin naik lebih tinggi, maka Anda start dinaikkan, maka harus sudah perlu usaha kerja keras sana untuk mencari, menutupi gap-gapnya, menutupi solusi masalah-masalah yang muncul sahabat sekalian ya. Sederhana ya, terencana. Dan itu harus, karena kita manusia harus punya rencana, dan rencana itu jadi masalah kita rencanakan sahabat sekalian ya. Ya, contoh bahasa yang keren di dalam suatu industri ada targetnya dinaikkan. Ada perubahan sistem, ganti mesin baru, ganti alat kerja baru, ganti sistem baru atau produk baru. Nah, sesuatu yang baru itu biasanya terencana. Memang ada juga yang tidak terencana sebenarnya. Nah, itu jadi masalah prosesnya ada 2. Direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, kalau yang tidak direncanakan, unplanned. Nah, ini unplanned ini kita tidak prediksi dia. Kita tidak sempat menganalisis. Tidak sempat melakukan menganalisis persoalan-persoalan potensial atau risiko yang muncul. Nah, ini masalahnya, ini unplanned ini bisa terjadi di internal kita, dan kita terjadi perubahan yang cepat yang tidak kita prediksi gitu sebelum-sebelumnya. Ya, di internal kita tiba-tiba ada staff yang sakit atau ownernya berubah. Wah, perubahan dari kita ya. Itu yang di dalam internal kita, di internal organisasi kita. Nah, ada juga perubahan yang unplanned ini di luar kita, di eksternal kita. Nah, ini yang tidak bisa kita jangkau, kita pegang. Contoh kasus yaitu terjadi tiba-tiba pandemi corona ya, virus COVID-19 ini ya. Anda tidak memperkirakan terjadi wabah begitu ngerinya gitu ya. Dan ini berlaku seluruh dunia. Bulan Januari, Maret, April, Februari hanya isu-isu doang di Cina gitu ya. Kita tidak memperkirakan Indonesia akan kena di bulan Maret gitu ya. Baru muncul 2 orang kena kasus dia di Depok. Tiba-tiba muncul semuanya. Tiba-tiba berhenti semuanya. Nah, itu yang dibilang masalah-masalah yang unplanned. Perubahan lingkungan, terjadi bencana alam, terjadi perubahan yang tidak bisa Anda kendalikan. Nah, itu yang sebutnya namanya faktor-faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Nah, unplanned ini harus pun juga Anda antisipasi sahabat sekalian. Makanya harus punya berbagai skenario. Nah, ini yang pentingnya sahabat sekalian ya. Tadi, tugas kita bisa menemukan masalah. Kedua, bisa menemukan potensi masalah. Potensi masalah yang apa? Yang di internal maupun di eksternal
kita sama sekali ya. Ketiga, bisa melihat peluang-peluang. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebagai seorang profesional atau sebagai seorang entrepreneur. Harus peka, siap. Dibuat skenario-nya. Makanya saya katakan harus punya kemampuan manajemen Anda dengan baik dalam problem solving Anda. Nah, itu jelas ya. Masalah, sumber masalah, penyebab masalah, lalu masalah itu seperti apa. Nah, berikutnya adalah solusi. Nah, solusi yang diperlukan dalam pemecahan masalah, tadi sudah jelas kompetensi yang diperlukan apa saja. Nah, ini biasanya ya punya kemampuan tadi berpikir, sudah jelas ya, secara kreatif maupun secara rasional. Makanya judul training kita adalah creative problem solving making ya. Nah, di sini punya tindakan ya. Tindakan nanti sifatnya apa ya? Ada korektif, ada preventif. Korektif itu kembali ke standar lagi, diatur lagi. Kalau terjadi perubahan gitu ya. Preventif itu Anda tingkatkan pencegahan. Seperti apa yang dilakukan. Nah, itu biasa lakukan seperti dalam problem solvingnya ya, seperti kalian ya. Nah, tools yang digunakan ada banyak dalam namanya pemecahan masalah ya, dari modelnya Kaplan-Trico model, ada menggunakan PDCA model, ada menggunakan 5Y model, 5W1-2H-nya juga, ada 7 tools-nya. Nanti kita belajar sekalian ya. Semoga Anda bisa memahami ini yang namanya solusi. Nah, ketika sudah Anda punya solusi, nah Anda harus mengambil suatu keputusan. Nah, apa itu keputusan? Nah, keputusan itu biasanya dirumuskan sederhana ya. Anda pertama sudah punya alternatif atau solusi. Lalu sudah Anda analisis secara rasional, kan begitu ya. Nah, dengan seperti ini, lalu Anda memutuskan. Biasanya keputusan itu adalah pilihan solusi yang atas masalah ya, dan solusi atas masalah yang paling tepat ya, pilihan solusi atas masalah ya yang paling tepat sesuai kondisi, dimensi, waktu, ruang, dan sumber daya pada saat itu. Dan kita berani bertanggung jawab. Jadi, sebenarnya gini, Anda memutuskan sesuatu, keputusan itu adalah Anda pertama sudah punya solusi yang paling tepat, relatif. Sudah pakai hitung-hitungannya. Nah, lalu dari pilihan 3 pilihan, Anda pilih satu. Itu yang paling baik. Kenapa mesti dipilih? Karena memang Anda dikejar, dibatasi oleh apa? Waktu, ruang, dan sumber daya yang harus Anda putuskan segera. Ingat, karena Anda dibatasi waktu, ruang, sumber daya Anda, maka setiap keputusan itu sifatnya relatif. Dia baik sesuai apa? Sesuai waktu, ruang, dan sumber daya pada saat tersebut. Begitu berpindah waktunya, maka keputusan itu sudah tidak sesuai lagi, bisa berubah dengan cepat sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya keputusan adalah keberanian Anda ya, memilih solusi yang terbaik ya, solusi terbaik ya atas masalah sebelum terjadi, sesuai dengan kondisi waktu dan sumber yang Anda. Dan Anda yang penting apa? Berani bertanggung jawab. Jangan sampai Anda tidak bertanggung jawab. Itu namanya mengambil keputusan. Nah, kenapa? Karena kita dibatasi oleh waktu, ruang, sumber dan ruang kita ya. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita sebagai seorang profesional. Saat profesional, sekarang Anda harus masuk nih. Sudah tahu masalahnya dari mana, penyebabnya, kemudian masalah ternyata seterusnya. Maka sekarang Anda mesti masuk ke teknis di dalam creative problem solving, sahabat sekalian. Nah, intinya begini sahabat sekalian. Nama kreatif berarti kan harus ada punya ide-ide yang bebas, tanpa batas, sahabat sekalian ya. Jadi menemukan ide-ide solusi yang paling baik yang ada. Jadi pertama, creative thinking itu adalah berpikirnya bebas tanpa batas. Jadi apa tuh yang membatasi? Biasanya membatasi waktu, ruang, sumber daya, atau informasi, teori-teori yang berlaku. Jadi Anda harus berpikirnya tanpa batas, sahabat sekalian. Nah, itu jelas dulu ya. Nah, begitu kreatif supaya Anda menemukan ide baru seperti para inventor zaman dulu. Bebas saja berpikirnya. Nah, disinilah persyaratan pertama bagi seorang kreatif adalah tadi yang sebutkan ya, harus orang suka belajar. Jadi otaknya di sini terus belajar menerima informasi-informasi baru dan dibenamkan ke dalam bawah sadarnya, rekaman-rekaman ide-idenya. Karena kreativitas itu tidak tiba-tiba munculnya. Dia sudah sesuatu yang sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda dengan sengaja. Dengan Anda belajar, melalui observasi kan begitu ya, dapat. Jadi sudah tertanam di bawah sadar Anda, bukan sesuatu yang tidak muncul seperti kalian ya. Tertanam, nanti tinggal kalau sudah tertanam di bawah sadar kita, informasi lengkap, tinggal di-call, dibangkitkan, dipanggil lagi ide-ide tersebut yang pernah Anda pelajari. Jadi bagi saya kreativitas itu sendiri adalah sesuatu yang ya dengan sengaja Anda bangun diri Anda menjadi seorang kreatif. Ya, sengaja dibangun dalam bawah sadar Anda. Nah, nanti waktu Anda memanggilnya,
ide-ide tersebut, nah tinggal nanti metodologinya ya. Metodenya banyak nanti ya, sama sekali saya akan sharing. Nah tentu suasana seperti apa, nah kita belajar seperti ya. Jadi Anda berpikir bebas. Ingat ya, kreativitas itu, ide-ide kreatif dalam problem solving itu sifatnya sementara. Baru nanti kita matangkan secara rasional, bisa jalan atau tidak ya, tapi ini harus. Makanya ketika ada masalah, sudah bertemu, biasanya gini ya sahabat sekalian, ketika Anda sudah menemukan masalah, kan Anda menganalisis apa faktor-faktor penyebabnya, kan gitu kan ya. Setelah mencari faktor penyebabnya, Anda uji faktor penyebab tersebut bahwa itu masalah penyebabnya, maka Anda akan mencari solusi yang terbaik, mencari solusi yang baik, ide yang baik. Nah di sini saatnya kreativitas, dan waktu berpikirnya yang terbaik, berarti Anda berpikir dulu secara bebas, memanggil kemampuan Anda, apa yang Anda baca, apa yang akan renungi, apa yang Anda observasi. Jadi ada call kembali. Nih ada masalah begini, gimana caranya? Nah di call-nya itu dengan suatu pertanyaan dalam nanti waktu Anda berkonsentrasi, atau dalam rangka waktu Anda sedang merenung, sedang masuk ke dalam inkubasi. Nah berarti ada bahasa inkubasi ya sahabat sekalian ya di sini. Nah itu yang menjadi tantangan buat kita sahabat sekalian. Berarti ada beberapa model yang harus Anda persiapkan dengan baik. Nah berarti seorang kreatif dalam problem solving di sini ya, pertama suka observasi dan suka belajar. Apa saja? Ya tentu kalau dalam dunia profesi ya, dia mempelajari apa yang bidangnya, pekerjaannya, dan terus belajar. Setiap hari ada gizi yang masuk ke dalam otaknya, pikiran-pikirannya. Supaya apa? Standarnya terus naik. Supaya apa? Muncul ide-ide baru. Jadi kalau orang nggak pernah belajar, jangan harap dia kreatif sahabat sekalian. Jadi kalau Anda mau kreatif, terus belajar, terus observasi, dan tanam ke dalam bawah sadar Anda. Nah menanamnya bisa Anda tulis dan Anda baca berulang-ulang masuk ke bawah sadar Anda. Catat, baca, observasi, simpan dengan baik. Dan ingat, karena perlu dipanggil lagi nanti ya. Nah berarti Anda harus tahu metodologinya dalam kreativitasnya ya. Nah kreativitas di sini juga tadi persyaratannya harus punya rasa cinta kepada profesinya, cinta kepada perusahaannya, punya sense of ownership-nya, punya cinta kepada produk dan jasa yang dimiliki, dan juga pada customer-nya. Dia ingin terus bisa memuaskan begitu ya, karirnya, posisinya, dan seterusnya. Nah akhirnya situ dia belajar, dia suka belajar, pengembangan diri, dan seterusnya ya. Itu menjadi syarat-syarat. Nah berarti tentu juga jangan lupa tadi ya, IQ-nya sahabat sekalian nggak boleh di bawah standar, harus ya minimal standar lah gitu ya. Tinggal kita asah berulang-ulang. Jadi kita asah terus otak kita supaya terisi ya, kuat. Ya tentu memang kita tidak bisa bandingkan kalau orang-orang sudah IQ-nya 150, 40 gitu ya, udah luar biasa, udah genius. Kalau kita kan umumnya rata-rata, yang rata-rata average. Tapi kita terus tanam, belajar terus, dengan kayak kita juga punya bank data yang banyak dalam pikiran kita. Oke ya, belajarnya. Nah berarti ada langkah-langkah. Kita bicara nanti di sini secara konsep jelas ya. Kreatif problem solving adalah Anda menemukan ide-ide solusi tanpa batas. Itu dulu, tanpa batas ya. Kalau sudah di awal Anda rasional, sudah susah mencari ide kreatif tanpa batas. Nah berarti Anda harus punya metodologinya, punya metodenya. Cara kreatif seperti apa? Apa langkah-langkahnya? Nah nanti saya akan sharing 7 langkah di dalam namanya kreativitas. Lalu bagaimana metode menggalinya, bagaimana membangun situasinya, dan seperti apa alat yang digunakan, kan gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari ya secara proseduralnya. Secara prosedural dalam pemecahan masalah, yaitu pertama, tahapan pertama adalah ya 7 tahap nih sahabat sekalian ya, yaitu ada persiapan. Persiapan di sini tentu jangan lupa tadi ya, persiapan itu artinya apa? Anda bisa menemukan masalah. Dengan apa tadi persiapannya? Dengan critical thinking. Anda wajib secara profesional mengkritik apa yang Anda kerjakan. Ya, kalau Anda meningkat terus sampai lingkungan perusahaan Anda kritik. Kritiknya adalah tujuannya jelas untuk menemukan masalah, potensi masalah dan melihat peluang. Untuk apa? Improvement terus-menerus. Critical thinking ya. Menemukan di situ, menemukan masalah dan peluang dengan metode critical thinking. Maka critical thinking ini bagian dari biasanya pendukung untuk creative thinking, critical. Itu dulu. Nah, di sini persiapan sudah dapat semuanya. Mulai Anda melakukan tahap kedua, penyelidikan, investigasi sini ya, menganalisis situasinya. Nah, penyelidikan ya, menganalisis sini ya. Nah, di sini sudah gabung juga dengan teknik namanya, sudah masuk juga bagian dari analytical thinking. Ini makanya gabungan critical thinking sama ada stepnya, mesti dulu rasional duluan. Masuk namanya
analytical thinking, yaitu menganalisis situasinya. Menganalisis apa lagi? Ya, karena kalau situasi kan banyak gitu ya, masalah bercampur aduk. Anda mesti urai, pilih-pilih, membuat suatu prioritas gitu ya. Inilah menjadi proyek kita saat ini ya, setelah diselidiki, investigasi. Lalu kedua, mencari faktor-faktor ya permasalahan, mencari faktor penyebab. Nah, ini penting banget sahabat ya. Penyebab itu artinya sahabat, jangan keburu-buru menetapkan suatu penyebab tanpa melalui verifikasi. Penting sekali sahabat kalian ya. Setelah Anda tahu situasinya, Anda tahu persoalannya, Anda wajib mencari penyebabnya. Dan setiap penyebab itu harus diverifikasi, diuji. Seperti kalau bahasa polisi namanya olah TKP gitu ya, pembuktian gitu seperti ini ya. Nah, setelah dapat investigasinya, mulai Anda tahapan berikutnya adalah mencari solusi. Nah, disinilah kreativitas ya, melakukan namanya konsentrasi, fokus, konsentrasi. Ya, fokus di konsentrasi di sini, yaitu dia yang mencari alternatif ide. Nah, disinilah menggunakan berbagai metodologi ya, mencari. Anda mulai konsentrasi, kemudian Anda mulai masuk ke 4 tadi ya, 1 persiapan, kedua penyelidikan, investigasi, ketiga konsentrasi. Nah, mulai fokus, mulai Anda masuk ke 4 pengeraman. Pengeraman disinilah Anda mulai bertanya. Nah, makanya kan pertanyaan. Waktu Anda bertanya, artinya sedang nge-call bawah sadar Anda. Ini ada nggak? Nah, di call itu, di pertanyaan itu distimulus oleh suatu metodologi. Nah, biasanya metodenya ATB dan Schemper gitu ya. Tiru, modifikasi. Bisa tiru nggak? Bisa nggak dimodifikasi? Bisa inovasi? Bisa nggak substitusi? Bisa nggak dikombinasi? Bisa nggak diadaptasi? Bisa nggak dimodifikasi? Wah, terus itu dengan pertanyaan itu muncul. Nah, disinilah pengeraman. Jadi pengeraman bukan diam tidur ngantuk bagi sahabat ya. Bertanya. Sudah metodologinya Anda membangkitkan kembali ide-ide Anda dengan pendekatan bawah sadar Anda. Makanya ini penting banget waktu pengeraman di sini. Inilah pengeraman. Dia menggunakan gelombang otak kreatif, yaitu kondisi alfa atau theta, supaya mudah memanggilnya. Nah, kalau dipanggil ada muncul, makanya ide kreatif itu bisa berjalan saat itu, bisa besok, bisa lusa dan seterusnya. Karena butuh dipanggil terus-menerus, sahabat sekalian. Nah, itu kondisi gelombang otaknya. Nah, itu dia. Atau Anda mencoba brainstorming ya, atau melakukan mind mapping atau rapid prototyping. Nah, itu biasanya. Nah, setelah di-RAM, nah disinilah tahapan namanya illumination atau penerangan, pencerahan, dapat ide. Disinilah Anda berteriak seperti Archimedes, Eureka, saya menemukan, atau yes gitu ya, sahabat sekalian. Nah, itulah namanya iluminasi atau illumination, penerangan, pencerahan. Nah, setelah dapat idenya, kreativitasnya, nah sahabat sekalian jangan lupa itu deh ya. Jadi langkah pertama persiapan, langkah kedua penyelidikan, langkah ketiga konsentrasi, langkah ketiga pengeraman, langkah keempat ya pengeraman, langkah kelima penerangan, langkah keenam pengujian, verifikasi. Ingat ya, ide kreatif itu ide tanpa batas, liar, bisa bebas gitu aja. Nah, disinilah perlu verifikasi, pengujian, yaitu dengan apa? Dengan scientific methods, scientific. Karena kan dibatasi waktu, ruang, sumber daya, hipotesis di sini ya. Nah, baru mulai tahapan ke-7 terakhir, yaitu implementasi, penerapan. Nah, implementasi di sini jelas ya, yaitu nanti strategi thinkingnya. Nah, jadi sudah kombinasi ya. Jadi 7 langkah kreatif ini yang kategori langkah pertama persiapan penyelidikan, ini kategorinya rational thinking. Lalu kreatif thinkingnya di mana? Konsentrasi, lalu pengeraman, penerangan. Nah, ini sudah kategorinya ya, langkah ketiga, 4, 5 itu sudah kategori creative thinking. Lalu langkah ke-6 pengujian dan penerapan itu sudah kategori rational thinking. Jadi 3 bagian creative thinking sahabat sekalian. Nah, jelas ya step-stepnya yang Anda harus lakukan. Nah, sekarang metode menggalinya. Tadi waktu Anda sedang konsentrasi atau pengeraman, menggali. Nah, biasanya menggalinya menggunakan brainstorming. Kalau ada bisa brainstorming diri sendiri ya, kalau begini baik, kalau begini baik. Jadi bertanya dengan pertanyaan. Jadi sambil Anda bertanya, sedang Anda menggali, mengcall kembali otak bawah rekaman-rekaman Anda. Nah, kalau Anda panggil nggak ada, berarti Anda kurang belajar, kurang informasi ke dalam otak Anda, tidak ada asupan. Sederhana gitu sahabat saya. Jadi kreativitas bagi saya
profesional terutama adalah dengan sengaja menanamkan sesuatu ke dalam pikiran bawah sadarnya, dan suatu saat akan dipanggil kembali untuk apa tadi? Mencari ide. Makanya kalau orang sudah punya bacaan lengkap, makin punya pengalaman banyak, dia punya rekam banyak, maka mudah waktu brainstorming cari solusinya itu banyak sekali. Kalau itu metode pertama, pakai brainstorming ya pakai apa saja, keluarkan. Atau juga pakai mind mapping, dibuat peta, mind map gitu ya, gambar-gambar. Kalau ini bagaimana, seperti apa gambar mind map, nanti bisa dilihat di gambar ya. Atau Anda bikin prototype-nya. Kalau Anda lihat tuh, mau beli rumah kan ada prototype-nya seperti ya. Nah itu dia, menggalinya ya waktu Anda melakukan atau dia pengeraman atau dalam waktu konsentrasinya. Nah, bangun situasi kreatif seperti apa supaya Anda bisa fokus, supaya bisa dapat untuk apa? Untuk pengeramannya, untuk konsentrasinya. Nah, gelombang otak kita itu ada gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, dan gelombang delta. Kalau beta sadar seperti ini berbicara. Kalau beta delta itu Anda tidur ngorok, tidur udah senyap gitu ya. Sedang gelombang kreatif ada gelombang alfa dan theta. Nah, gelombang alfa ini sahabat sekalian, Anda seperti sedang mendengar musik tapi Anda tidak hafal syairnya. Nggak ngerti, nggak hafal. Tapi kalau Anda hafal syairnya, itu kalau gelombang beta, Anda sadar, bisa ngikutin. Ya, kalau alfa itu Anda tidak bisa mendengar dan beatnya rendah, begitu ya. Nah, kalau theta itu sederhana gini, kalau Anda tengah malam, Anda antara masih mau nonton TV atau mau tidur, kadang-kadang melek begitu ya, kadang tidur gitu ya. Nah, itu gelombang theta. Nah, makanya para inventor sahabat sekalian mengkondisikan tempat atau dirinya dengan kondisi alfa atau theta. Di mana saja tempat tersebut. Bisa saja di tempat tidur, di kamar tidur, tempat tidurnya itu bisa cepat ya. Makanya tidur berarti ada cepat untuk kondisi apa? Alfa dan langsung theta, dan langsung delta tertidur. Kedua adalah kamar mandi. Anda sedang mau buang hajat begitu ya. Konsentrasi penuh itu Anda bisa buat karya lagu-lagu baru ya di kamar mandi sendirian. Anda tanpa busana begitu ya, itu ide kan muncul liar semuanya. Nah, itu kondisi ya, itu alfa, kategori ya alfa. Nah, bisa lagi mana lagi? Anda sambil ngopi bisa. Kalau merokok bisa juga, tapi saya sarankan sebenarnya jangan pakai rokok. Rokok memang sekali lagi ya, bukan ide di situ. Memang kondisi supaya Anda lebih rileks gitu ya. Tapi buat saya jangan merokok sampai sekalian ya. Nah, kalau suasana di kafe bisa pakai terus bisa. Yang penting Anda ya, bukan kafenya, bukan tempat tidur, bukan kamar mandinya, tapi bagaimana Anda cepat masuk gelombang alfa atau gelombang theta supaya mudah memanggil rekaman bawah sadar Anda. Jadi ingat ya, mengkondisi gelombang otak Anda untuk memanggil kembali ide-ide Anda gitu ya. Nah, itu dia sahabat sekalian ya. Nah, kalau theta bagaimana? Theta bisa ya pagi-pagi hari, terutama sih pagi hari, dini hari ya. Jadi bisa cari ide. Makanya kadang-kadang sahabat sekalian, apa yang saya lakukan kalau saya ada masalah mencari ide, saya sengaja sebelum tidur begitu ya, saya sugestikan diri saya dulu ya, berdoa gitu ya, Tuhan ini ada masalah belum ketemu idenya ya, tolong kalau saya tertidur dan ketika ada ide muncul dalam bawah sadar saya, tolong saya bangunkan, bangun saya tulis ide tersebut. Nah, makanya para ahli, dan ini dipakai oleh Salvatore Dali, tokoh-tokoh para penemu gitu ya, banyak sekali ya, ditulis kayak ini penemu listrik ya. Wah, dia tulis tuh James Watt ya. Nah, itu yang seperti ini ya. Begitu dapat dia tulis semuanya ide-idenya supaya ide muncul kan gitu ya. Tulis sketsanya supaya dia tulis, karena dibangunkan dalam kondisi dia theta. Jadi sahabat sekalian, nanti pun kita kadang-kadang sedang tidak sadar ketemu idenya. Udah lama, seminggu, 2 minggu gitu ya, baru ketemu idenya. Nah, itu ya. Kayak Archimedes sahabat sekalian ya. Kalau dipaksa di kondisi, kalau menemukan berapa berat dari kadar emasnya, suatu saat dia baru ketemu lagi mandi, dikesel, dia mandi, tiba-tiba ada air yang keluar ketika dia menjatuhkan diri ke bathtubnya, dan akhirnya ketemu idenya Archimedes sahabat sekalian ya. Nah, itulah kondisi-kondisi alfa theta. Jadi sahabat sekalian, bukan karena kopinya atau pemandangan di gunung atau di pantai, tidak, tapi kecepatan Anda masuk ke alfa atau theta untuk apa? Memanggil semua ide Anda. Nah, jadi kalau sudah masuk gelombang tersebut, maka Anda memanggilnya dengan cara apa? Nah, caranya pakai, ada 2 rumus. Ada pakai ATMI ya, amati dulu, tiru, modifikasi ya, atau pakai scheme bersama sekalian. Teknik kreativitas pendekatan ATMI. Nah, ATMI itu singkatannya, A-nya amati, T-nya tiru, M-nya modifikasi, I-nya inovasi
sistem baru. Jadi kalau mengamati itu biasa, Anda menggunakan panca indera Anda. Nah ini mengamati, bisa mengamati itu kategori kreativitas, melihat perbedaannya. Jadi Anda begitu melihat, merasakan, mendengar dan menggunakan panca indera Anda. Nah itu penting sekali sahabat sekalian ya. Yang kedua adalah di sini tekniknya namanya menggunakan ya meniru ya, apa yang terlihat Anda tiru saja. Tiru konsepnya, tiru bentuknya, tiru apa saja sahabat sekalian ya, bisa tiru ya. Yang penting meniru itu nggak gampang sahabat sekalian ya. Meniru itu suatu yang perlu juga mempelajari juga teknik-teknik menirunya sahabat sekalian ya. Jadi itu termasuk kategori kreativitas juga. Di levelnya ya 0, level 1. Nah level 2 nya adalah modifikasi, dimodif. Nah ini supaya jangan kena plagiat ya, dimodifikasi. Nah modifiknya apa? Tetap menggunakan unsur-unsur panca indera yang dimiliki. Kalau unsur visualnya ya berubah bentuk, warna. Nah itu bisa bermain ya, bentuk, warna. Nah bisa pakai. Kalau unsurnya dari namanya telinga, yaitu dari lembut, keras ya, biasa dan seterusnya. Variasi musik-musiknya, suara-suaranya. Nah ya. Lalu kalau unsurnya dari perasaan, dari taste gitu ya, rasa, berarti unsurnya asam, manis, pedas ya, gurih, sebagainya. Itu bisa banyak kombinasinya. Lalu kalau pakai peraba, kasar dan halus dan sebagainya gitu ya teman-teman sekalian ya. Kalau Anda menggunakan penciuman ya, bau, wangi, nah itu wah. Jadi itu gara-gara 5 indera kita sahabat sekalian ya, maka karya-karya besar ini bisa kita lihat sekarang ini. Jadi menggunakan kekuatan panca inderanya. Nah itu di dalam rangka nanti modifikasi. Lalu juga nanti Anda juga bisa, kalau sudah makin terlatih Anda, maka Anda bisa melakukan inovasi atau menjadi seorang inovator. Inovator itu bukan modifikasi sahabat sekalian, Anda menciptakan sesuatu. Beda ya, kalau inovator itu sesuatu yang belum ada menjadi ada. Kalau merubah itu hanya modifikasi, menambahkan, merubah. Ya, secara ininya masih sama gitu ya. Kalau yang namanya inovator itu dari tidak ada lampu, jadi muncullah disebut adanya lampu. Nah, saya lihat ya. Nah, X-ray ya, fotoronsen itu penemuan tahun 60-an. Tapi baru dikasih hadiah Nobelnya baru tahun 2000-an sekalian ya. Nah, jadi seperti itu sahabat sekalian. Nah, itu kategori inovasi. Nah, semoga Anda bisa menggunakan teknik ini. Teknik ATMI. Setelah Anda bisa menggunakan ilmu ATMI yang paling sederhana sahabat sekalian ya. Tapi nggak sederhana banget ya. Sekali lagi, itu cara Anda memanggil ide-idenya menggunakan ATMI. Jadi kalau nggak ada yang kepanggil, nggak muncul, berarti ada masalah di rekaman bawah Anda. Nah, untuk memodifikasi ini ada teknik yang lebih lengkap lagi, diperkuat, yaitu dengan teknik namanya scamper. Scamper itu singkatan. Jadi S-nya itu namanya substitusi, substitute ya. Lalu ada C-nya ya, combine atau kombinasi ya. Lalu A-nya yaitu di sini adapt, meniru gitu ya, adaptasi atau meniru. Lalu kemudian M-nya nih modify atau magnify gitu, modify atau magnify, memodifikasi atau memperbesar. Nah, ya. Lalu P-nya di sini purpose atau penggunaan lain, sih sahabat sekalian ya. Kemudian ada lagi E-nya di sini eliminate, mengeliminasi, memperkecil, memotong. Dan juga ada lagi namanya yang terakhir R-nya yaitu reverse atau rearrange, mengatur ulang, sahabat sekalian ya. Nah, ini singkatan scamper di sini yang ditemukan oleh namanya Alex Osborne dan juga dilengkapi oleh Bob Herbert di sini ya. Jadi itu teknik yang bisa digunakan sahabat sekalian ya. Nah, ini intinya sahabat sekalian, selalu kan tadi kan ya, waktu Anda melakukan konsentrasi, fokus, masuk inkubasi, nah Anda memanggil dengan bentuk-bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaan ini intinya apa saja? Intinya tadi pakai scamper untuk modifikasi. Ingat ini modifikasi ya, memperlengkapi pakai scamper dengan bentuk-bentuk pertanyaan. Makanya intinya Anda membuat pertanyaan yang bagus, Anda bisa memanggil kembali rekaman bawah sadar. Jadi dipanggilnya dengan pertanyaan-pertanyaan supaya otak Anda memprosesnya, ditanya dia akan terstimulus, keluar lagi database Anda semua. Seperti sahabat sekalian ya. Jadi memanggil kembali apa yang di bawah sadar Anda. Substitusi yaitu mengganti sahabat sekalian ya, mengganti
Nah, di sini biasanya pakai trial and error seperti ini ya, mengganti sesuatu dengan hal lain. Nah, berarti Anda di sini misalnya Anda sudah makan nasi, lalu Anda sampai ke suatu daerah, ke Papua misalnya ya, di sana kebetulan tidak ada nasi, adanya papeda ya, dari sagu sekali ya. Lalu di sini Anda mau mencoba mensubstitusi nasi yang buat makan siang Anda diganti dengan papeda ya. Nah, itu apa yang bisa saya ganti gitu ya. Dapatkah aturannya saya rubah? Nah, itu contoh ya. Apalagi ya, bisa juga ramuan lain, ada nggak bentuk lain, bisa prosedur lain, kekuatan lain, nah tempat lain, lalu pendekatan lain. Nah, itu contoh-contoh pendekatan lain. Cari ada pendekatan lain lagi, adakah sesuatu yang baru. Nah, itu sama sekali yang perlu namanya substitusi. Setelah namanya substitusi, berikutnya adalah kombinasi. Kalau kombinasi ya namanya combine ya. Anda bayangkan saja kombinasi warna balon gitu ya, ada kuning, hijau, biru, wah itu ya. Jadi kalau tadi saya katakan contohnya Anda makan papeda, Anda kombinasi dengan apa? Dengan ikan, makan ikan kuning gitu ya. Nah, jadi apa ide yang bisa saya gabungkan sini, saya kombinasikan. Bagaimana kalau divariasikan gitu ya? Bagaimana jika dicampur, dilebur, dimainkan bersama? Nah, kombinasi antara gitar dengan piano begitu ya. Benda apa yang bisa digabungkan? Nah, itu pertanyaannya, bagaimana kalau cara ini mengemasnya, dikombinasikan dan seterusnya. Nah, itu unsur kombinasi, di-combine. Nah, setelah Anda mengamati substitusi kombinasi, sekarang adalah bagaimana meniru, itu adaptasi. Diadaptasikan, disesuaikan, ditirukan supaya dia bisa menyesuaikan. Apakah ini bisa saya tiru cara makan orang Papua, makan papeda? Nah, saya coba adaptasi dulu cara makannya, gitu ya. Ide apa lagi yang bisa saya usulkan lagi nih ya, apa yang bisa saya tiru nih gitu ya, saya sesuaikan apa yang bisa saya cocokkan dengan diri saya tiru gayanya orang lain begitu ya, bisa seperti orang lain. Nah, ini bisa ditiru. Tidak apa lagi yang saya bisa tiru, saya bisa pakai, saya gunakan. Kalau di sana berhasil, bisa nggak saya tiru. Nah, itu ide muncul sama sekalian ya di situ. Nah, ketika adaptasi baru, bisa nggak saya modifikasi? Bisa nggak? Apakah bisa papeda itu saya jadikan bentuk nasi seperti nasi konsepnya gitu ya? Bagaimana kalau saya ubah dia bentuknya? Apa yang bisa dimodifikasi? Apa ada hal yang baru setelah saya modifikasi? Saya bisa nggak saya ganti ya? Saya modifikasi namanya gitu. Saya ganti perubahan lain. Jadi saya rubah, saya modif ya bentuknya apalagi. Nah, tergantung panca indera Anda, kekuatan panca indera ya. Sekali lagi unsur, jangan lupa pertanyaan itu langsung aja mengunsur kepada apa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, tergantung dari target produknya, materialnya yang dikembangkan. Nah, bentuk-bentuknya, jadi unsurnya pakai 5W, bisa juga pakai ya, seperti itu. Tidak pakai diubah dan seterusnya. Nah, modifikasi berikutnya bisa kan memperbesar, bisa ya, dibesar-besarkan persoalannya. Dibesarkan. Apakah bisa bentuknya diperbesar? Papeda ini dan seterusnya ya. Apakah yang bisa saya besarkan? Apakah dinyatakan secara berlebih-lebihan? Jadi saya bikin pernyataan lebih berlebihan gitu ya. Lalu apa yang bisa memberi nilai tambah? Nah, bisa gitu. Apa yang bisa saya gandakan? Jadi perbesar ya. Saya perluas ide-ide dan sebagainya. Nah, itu bertanya. Jadi ada bertanya, ide keluar ya. Seperti sahabat sekalian. Ya, sahabat sekalian ya. Nah, setelah Anda tahu di sini, baru penggunaan lain, purpose gitu ya. Bisa nggak saya gunakan buat hal lain papeda ini? Ya. Bisa saja kan ya, alat apa saja begitu ya. Apakah bisa tempatnya saya gunakan mungkin lain, misalnya botol aqua. Oh, saya jadikan lampu, bisa kan gitu ya. Jadi tempat lampu. Oh, saya jadikan jadi akuarium, bisa nggak? Bisa sama sekali ya. Bisa nggak buat digunakan? Apalagi bisa digunakan? Apalagi bisa saya gunakan barang ini untuk kepentingan hal-hal yang lain. Jadi itu ya, pengembangan lain. Contoh kayak penemuan post-it, bisa seperti kalian ya. Kan ini produk gagal, begitu lem gagal seperti kalian ya. Cuman sahabat sekalian ya, waktu dipakai, waktu sementara bagi penemunya gitu ya. Ah, udahlah saya pakai aja karena produk gagal, buat nempel-nempel kalau dia pengajar kur gitu kan ya, supaya jangan jatuh-jatuh kertas-kertasnya. Muncullah ide post-it gitu seperti kan ya. Nah, juga kalau bisa diperbesar, bisa diperkecil, bisa juga diperkecil. Bisa nggak diperkecil? Bisa, cost down. Bisa nggak dikurangi? Bisa nggak dirampingkan? Bisa nggak dibuang? Bisa nggak dipotong? Bisakah diperkecil, dipadatkan gitu ya, dikurangi, dihapus apa yang tidak perlu? Nah, itu dia
ide-ide eliminasi atau memperkecil sahabat sekalian. Nah, muncul kali ide ya. Lalu ada lagi teknik namanya pembalikan. Bisa nggak dibalikan prosesnya? Nah ya, bisa nggak saya geser ya, saya balik aja caranya gitu ya. Saya kebalikan mulai dari depan, sekarang mulai dari belakang. Nah itu sahabat sekalian ya. Haruskah saya balik ya, harus saya ganti gitu ya. Saya balikan, saya ganti. Saya ganti arahnya semuanya gitu ya. Saya pertimbangkan, saya balik perannya, ganti-ganti. Nah contoh dulu sahabat sekalian, kalau Anda melihat di mall tahun 90-an, semua yang namanya dapur adanya di belakang. Tapi kalau Anda perhatikan sekarang sejak tahun 2000-an, dapurnya di depan. Bahkan bisa makan bareng-bareng dengan di dapurnya, memasaknya seperti ya. Keren kan ya, dari belakang pindah ke depan. Nah itu bagi cara-cara pembalikan. Atau juga bisa diatur ulang ya, atau di rearrange. Bisa nggak digerakkan, nggak usah dibalikan, tapi saya mengatur ulangnya, dirubahnya sedikit saja, berapa derajat saya gitu ya. Pola lain bisa nggak saya atur lagi ya, saya bikin yang bagus lagi, menggeser sedikit, mengubah kecepatannya, mengubah jadwalnya, nggak perlu dibalik. Nah itu sahabat sekalian ya. Jadi Anda sekarang sudah punya ide dalam kreativitas, Anda tinggal pakai. Jadi step-stepnya jangan lupa sahabat sekalian ya. Jadi Anda bisa. Nah syaratnya tadi, benamkan informasi dalam pikiran Anda dan panggil dengan berbagai pertanyaan, dengan ATM dan dengan skimper. Di dalam problem solving pendekatan rasional untuk memverifikasi ya, verifikasi tadi ide-ide yang namanya tadi yang Anda dapat ya, secara creative thinking, tentu kan nanti kan Anda pasti menggunakan scientific ya, diuji secara laboratorium kan gitu ya, atau teknik-tekniknya. Nah biasanya kalau bicara rasional problem solving itu biasanya harus menggunakan suatu alat matematik atau statistik, mau yang sederhana sampai yang kompleks terserah Anda. Tapi kalau dunia profesional biasanya sederhana saja, bukan ada punya penelitian gitu ya. Nah contohnya biasanya dipakai namanya 7 tools, 7 alat ya. Nah yang umumnya dipakai misal flowchart. Nah flowchart ini adalah grafik dari tahapan proses yang membedakan dan berdasarkan sumbernya. Jadi membuat proses ya, tadinya bentuk tulisan, sekarang dibuat grafik supaya memudahkan melihat kira-kira di mana masalahnya, masalahnya seperti apa. Nah yang kedua menggunakan lembar pengumpulan data, namanya check sheet, lembar terstruktur yang persiapan untuk mengumpulkan data analisis ya. Kalau Anda lomba-lomba kan begitu ya, ada skor pakai garis 1, 2, 3, potong 5 kan, itu untuk melihat skor-skornya gitu ya, datanya berapa kali kejadian. Nah baru kemudian ketiga Anda menggunakan histogram. Ini grafik yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensinya, atau seberapa sering tetap tiap nilai itu muncul datanya ya. Jadi histogram ya, grafik batang sekalian ya. Dari situ nanti Anda bisa menggunakan Pareto, grafik Paretonya, sudah tahu grafik batangnya, lihat Anda mana yang menjadi prioritas. Nah itu menggunakan diagram Pareto untuk prioritasnya. Lalu Anda juga bisa menggunakan namanya pakai scatter diagram, grafik pasangan data satu variabel. Dari situ melihat hubungan ya terjadi, misalnya hubungan promosi dengan peningkatan penjualan. Nah, kalau dia hubungannya kuat, dia positif gitu ya. Kalau dia tidak kuat, malah promosi malah rugi gitu ya. Nah, negatif berarti. Nah, itu menggunakan scatter diagram. Lalu kemudian kalau untuk menganalisis sebab akibatnya, nah dia menggunakan diagram sebab akibat atau cause and effect atau Ishikawa, tulang ikan ya. Mencari penyebab-penyebab yang mungkin dari permasalahan yang ada. Ingat setiap penyebab harus diverifikasi, diuji. Nah, baru terakhir Anda menggunakan peta kendali atau contour chart-nya untuk digunakan untuk mengkaji ya perubahan-perubahan sepanjang ya, batas atas, batas bawah, untuk menganalisis di sini. Nah, itulah berbagai alat-alat yang digunakan dalam pendukung dalam problem solving secara rasional. Harus ada alatnya kalau sekaliannya, jadi harus bisa persiapan alat-alat untuk problem solving secara rasional. Setelah sahabat sekalian mengenal yang namanya tools-nya dalam statistik tools ya, sekarang Anda masuk ke tekniknya, metodologi digunakan. Nanti saya akan sharing yaitu metode PDCA dan metode Kepner-Tregu dalam problem solving. Nah, sahabat sekalian, di dalam metode PDCA Anda menggunakan ya namanya PDCA ya, singkatan dari plan, do, check, dan act. Nah, jadi di sini saya menggunakan bukan act, bukan action, act ya, yaitu standarisasi. Nah, ini sahabat sekalian perlu melakukan ini ya. Nah, biasanya di planning itu ada, di plannya itu step-stepnya ada 5 step. Do-nya ada 1 step, check-nya itu ada 1 step, act-nya itu 1 step. Berarti totalnya 8 stepnya ya.
Nah, makanya sering disebut juga teknik ini teknik QCC, 8 langkah 7 alat. Nah, dia biar nggak pusing ya. Nah, apa yang dilakukan dalam memecahkan masalah? Biasanya dia pendekatannya menentukan tema, mencari ide. Apa yang menjadi masalah? Nah, itu kan mencari, kan selalu kan ada wajib menemukan masalah, potensi masalah dengan peluang. Nah, itu dia toolsnya menggunakan namanya biasa, bisa pakai brainstorming, bisa pakai data Pareto, bisa menggunakan control chart atau pakai histogram. Itu alat pendukungnya untuk menemukan ide problem solvingnya. Nah, step kedua dalam perencanaan adalah menetapkan target. Kalau dia ada masalah penyimpangan di sana, oh ya, saya mau kembalikan ke standarnya. Seperti apa? Nah, ini biasanya target ini stepnya menggunakan diagram garis atau menggunakan 5 Y-nya. Bisa seperti itu ya. Nah, step ketiga dari plan adalah analisis kondisi yang ada. Menganalisa kenapa penyimpangan. Jadi melihat situasinya begitu ya. Nah, dia memperhatikan dari flowchart. Jadi analisis flowchartnya, oh penyimpangan di sini, diagram sebab akibat seperti apa, diagram sekitarnya bagaimana, checklist seperti apa. Nah, dilihat frekuensinya dan dianalisis. So, itu menggunakan toolsnya. Nah, langkah keempat dari plan di sini adalah analisis sebab akibat. Nah, di sini mau tidak mau sudah menggunakan diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Nah, dia skip tersebut. Nah, jelas ya. Di langkah keempat, langkah kelimanya di dalam plan yaitu rencana penanggulangan. Ya, penanggulangan seperti sekali ya. Nah, ini menggunakan timetable ya, atau pakai scamper. Nah, setelah langkah kelima dapat, sini sudah perencanaan untuk action. Kan tadi sudah dapat ya, sudah dapat namanya penyebab-penyebabnya. Berarti di sini sudah ada langkah-langkah solusinya. Apa yang bisa dilakukan? Jadi di planning sudah ada idenya untuk ya berdasarkan apa? Hipotesisnya. Sementara inilah langkah-langkah solusinya. Kan tadi sudah muncul dari scamper dan sebagainya gitu ya. Solusi seperti itu, sudah ada idenya. Nah, baru kita mulai melakukan eksekusi, melakukan action. Ya, rencana melakukan penanggulangan. Kalau tadi baru rencana, sekarang udah action. Nah, di sini kategorinya bukan lagi plan tapi do. Sini masuk langkah ke-6 yaitu penanggulangan. Jadi sudah action, dibuat rencananya apa yang bisa dilakukan, ya tahap-tahapnya apa. Nah, di sini sudah dilakukan, di trial dari hipotesis yang ada. Baru masuk ke langkah yang namanya ke-7. Nah, ke-7 ini bukan lagi bagian do tapi bagian dari check atau control. Ya sudah dilakukan, maka langkah ke-7 adalah evaluasi hasilnya. Dari sini baru menggunakan Pareto, menggunakan grafis dan histogram. Terus ketahuan lah hasilnya. Kita cek berhasil nggak hipotesis tadi, langkah-langkah solusi tersebut. Nah, ketika sudah berhasil sahabat sekalian, maka kita lakukan namanya tindakan act atau standarisasi semuanya ya. Jadi langkah ke-8 ini standarisasi, berarti langkah-langkah ide-ide tadi dalam pemecahan masalah tersebut yang baru hipotesis ternyata hasilnya bagus dan berhasil. Karena berhasil berdasarkan berdata, check sheet dan kontrol, dia berhasil mencapai standar yang diinginkan. Nah, disinilah distandarisasi sahabat sekalian. Ya, itulah langkah-langkah PDCA yang namanya 8 langkah 7 alat dalam teknik problem solvingnya sahabat sekalian. Nah, itu problem solving pendekatan PDCA. Jadi sahabat sekalian, Anda bisa pakai teknik ini. Semoga sukses. Sahabat profesional, setelah Anda memahami pendekatan PDCA, sekarang Anda bisa juga pilihan lain problem solving, pendekatan namanya Kapner-Tregu model. Nah, Kapner-Tregu model itu sederhana sekali sahabat sekalian, Anda bisa pakai. Dan ini saya lihat bagus ya, sahabat sekalian ya. Yaitu di sini Anda hanya melakukan namanya di dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah menganalisis situasinya, kan begitu ya. Lalu tahap kedua ada menganalisis persoalannya. Di sini faktor-faktor penyebabnya, begitu ya. Tahap ketiga adalah analisis keputusannya. Ini mencari solusinya. Lalu kerennya adalah langkah keempat adalah mencari potensial problemnya. Nah, ini hebatnya Kapner-Tregu model ini lengkap dengan faktor-faktor risiko yang muncul ketika mengambil keputusan terhadap solusi yang dipilih. Nah, itu menjadi penting sahabat sekalian ya. Menjadi penting dalam sebagai seorang profesional. Nah, jadi langkah pertama di sini yaitu pertama kan sudah ada ya, Anda mencari. Karena kan Anda wajib menganalisis terus-menerus, menstimulasi dengan ide-ide namanya critical thinking Anda ya. Anda akhirnya menemukan berbagai masalah di perusahaan Anda, di bisnis Anda, di jabatan Anda, kan begitu ya. Nah, ini membuat situasinya, menganalisis situasinya gitu ya. Apa saja nih situasinya? Karena banyak masalah, tentu kan Anda terlebih dahulu membuat suatu prioritas gitu ya. Makanya langkah-langkah Anda mengurai dulu, memisah-misahkan dulu apa masalah-masalah yang muncul nih. Kedua,
Setelah bisa-bisakan mana menjadi prioritas. Nah, nanti kan Anda bisa pakai Pareto, kan gitu ya. Pakai Pareto. Misalkan Anda mengurai-ngurai, Anda mengelompokkan, bisa menggunakan sebab akibat ya, diagram skater, diagram sebab akibat, cause and effect diagram. Anda bisa, oh ini masalah manusia, ini masalah mesin, ini masalah metodologi, masalah peralatan, masalah baterai dan seterusnya. Menggunakan cause and effect, bisa pisahkan sampai sekalian ya. Yang bisa pakai itu sekalian. Bisa dipakai ya. Cara-cara bisa misalkan, baru dikelompokkan mana yang paling besar kelompok tersebut ya, pakai Pareto. Anda menggunakan Pareto tadi, mana, oh masalah manusia paling besar nih, ya sudah Anda angkat masalah manusia. Nah, masalah manusia pun ada banyak ya, yang lebih prioritasnya. Lalu setelah dapat prioritas, lalu ada tempatkan. Tempatan itu pilihannya, penempatannya ini apa langkah berikutnya. Langkah berikutnya Anda bisa memilih menganalisis persoalannya, atau Anda langsung putuskan, ada keputusan, atau Anda analisis persoalan potensialnya. Nah, itu langkahnya, pilihannya. Jadi nggak harus stepnya, tahapannya dari analisis persoalan dulu, ada keputusan dulu, analisis persoalan potensial. Tidak. Contoh kasus misalnya, Anda ketemu ya, di depan Anda ini sudah tahu ya, wah Anda mau keluar, Anda lihat cuaca mendung, sudah mulai angin kuat. Jadi Anda tidak perlu menganalisis kenapa angin ini kok betul kuat, kenapa ini mendung, gitu, nggak perlu analisisnya. Lalu saya putuskan mau pakai berangkat tidak ya, saya pakai apa ya gitu ya. Langsung aja kalau Anda analisis persoalan potensial, berarti Anda ini kemungkinan besar nih pasti akan turun hujan. Yaitu apa actionnya, langkah-langkah preventifnya. Langsung saya bawa payung sebelum hujan. Nah, itu contoh. Jadi nggak perlu analisis dari awal, langsung aja bawa payung sebelum hujan. Atau Anda sudah lihat ternyata ini gelasnya jatuh gara-gara tidak menggunakan nampan. Nah, jadi Anda nggak perlu analisis ya, kenapa jatuhnya gelas ini seperti ini, apa persoalannya, terlalu banyak. Langsung aja putuskan beli nampan. Nampan gitu ya. Nah, kalau Anda mau lengkap, boleh. Misalnya turnover karyawan ya, karena kok keluar masuk sekarang ini ya. Nah, ini perlu dianalisis ya. Apa situasinya, apa persoalannya, apa keputusan, apa langkah-langkah preventifnya. Itu boleh lengkap. Itu sahabat sekalian ya. Jadi inilah teknik, namanya teknik analisis ya, menggunakan metode model. Nah, apa yang dilakukan di dalam analisis situasi, jelas tadi ya, sudah dapat langkah-langkahnya, prioritasnya, Anda tinggal penempatannya. Penempatannya bisa di 3 langsung ya. Analisis persoalan, analisis keputusan, analisis persoalan potensialnya. Kalau Anda misalnya normal prosesnya melalui persoalan-persoalannya, berarti Anda ingat tadi ya, masalah itu disebabkan ya, harus mencari penyebabnya ya. Penyebab di sini berarti apa di sini? Penyebab itu ada 2, perbedaan dan perubahan. Berarti di sini tahapannya Anda menguji antara fakta dan bukan fakta, menguji supaya apa? Ketemu perbedaan dan perubahan itu. Dengan cara apa? Anda menggunakan pertanyaan 5W1H. Apa yang terjadi sehingga Anda adu 2 variabel tersebut. Oh ya, kalau di sini misalnya rumah A terjadi pencurian, rumah B tidak ada pencurian, gitu ya. Berarti rumah A, oh karena rumah B nggak ada punya, kenapa? Karena ada satpam, kehilangan apa? Pokoknya semua analisis. Lalu di sini setelah Anda dapat ya, dibanding-bandingkan antara fakta bukan fakta, barulah ketemu faktor perbedaan dan perubahan. Nah, disitulah Anda mulai memilih, menguji begitu ya. Menguji setiap penyebabnya, diolah TKP, direkonstruksi ya, diperlihatkan ya. Akhirnya Anda memastikan bahwa penyebabnya betul yang ini setelah melakukan pengujian. Jadi tidak boleh Anda menetapkan penyebab tanpa pengujian. Nah, itu seperti ya. Nah, baru setelah Anda sudah tahu penyebabnya, setelah mulai verifikasi, maka langkah berikutnya adalah mencari ya ide-ide supaya diputuskan. Nah, di sini analisis keputusan. Di situ Anda mencari ide-ide. Nah, tentu Anda bisa lengkapi dengan menggunakan skimper supaya punya ide banyak. Ya, setelah itu Anda punya batasan. Batasannya apa? Batasannya biasanya ada syarat mutlak, ada syarat keinginan. Nah, di sini nanti Anda punya pilihan bisa 3 alternatif. Ya, syarat mutlak itu nggak boleh banyak-banyak ya. Syarat mutlak itu syarat memang itu yang membuat Anda tidak bisa tidak harus memutuskan gitu ya. Batas paling tinggi yaitu misalnya Anda mau beli rumah A, rumah B, rumah C. Anda punya uang hanya 100 juta. Rumah A
harganya 150 juta. Rumah B harganya 90 juta. Rumah C harganya 95 juta. Berarti secara uang budget Anda 100 juta ya. Berarti rumah A langsung drop, nggak bisa memenuhi syarat. Nah, berikutnya syarat mutlak kedua, misalnya Anda butuh 4 kamar. Kenapa? Untuk Anda suami istri, anak-anak 2, cewek cowok gitu ya. Lalu ketiga butuh buat orang pembantu 4 kamar. Jadi ketika Anda mau mencari rumah, kita cek syarat kamar ada nggak masing-masing rumah. Kalau A tadi udah drop karena udah nggak bisa ya. Rumah B, rumah C, oh ada 4 kamar, cukup. Lalu ketiga, Anda kan sedang mengontrak hari ini gitu ya, dan 3 bulan lagi harus habis. Ternyata betul masing-masing rumah B dan C ini yang di bawah 100 juta ini bisa dipakai dalam 3 bulan ke depan. Nah itu mutlak, berarti dua-duanya bisa lolos. Nah tahap berikutnya adalah syarat mutlak lolos, berarti masuk ke tahapan namanya syarat keinginan. Misalnya dekat sekolah, dekat taman dan seterusnya ya, dekat pasar dan seterusnya. Nah itu ada ranking. Lalu Anda adu antara rumah B dan rumah C di sini. Mana yang paling skornya paling tinggi? Nah, disinilah Anda bobot dengan kuat supaya Anda bisa memutuskan. Nah ternyata misalnya dari syarat dekat sekolah, dekat pasar, ada taman, ada pohon rindang, wah, macam-macam situ. Akhirnya Anda dapatlah, ternyata skornya paling besar adalah, Anda kan pakai bobot dan pakai nilainya begitu ya. Dapatlah nilai Anda, rumahnya rumah B Anda beli. Nah ketika Anda memilih rumah B, Anda wajib menganalisis tahap berikutnya. Analisis persoalan potensi yang muncul. Oh ternyata rumah B ini dekat misalnya area lokalisasi, ada PSK di sana seperti itu ya, lokalisasi di sini. Berarti apa potensi resiko yang muncul di sana? Nah, kepala rumah tangga bisa terpengaruh, anak-anak bisa terpengaruh, itu potensi resiko muncul, atau seterusnya. Nah dari sinilah Anda punya langkah-langkah preventif dan korektif Anda buat solusi di sini. Ya dia lengkap. Kalau Anda berani, kalau Anda nggak berani berarti Anda mesti kembali lagi. Berarti pilihannya rumah C yang dekat kuburan misalnya gitu ya. Nah jadi semua dengan Kepner-Tregu model ini sahabat sekalian, Anda telah siap mengambil keputusan yang kuat dengan Kepner-Tregu model. Jadi sahabat sekalian, teknik ini sangat luar biasa karena lengkap ya. Dari situasinya, dari persoalannya, dari keputusannya, sama analisis persoalan potensialnya. Jadi karena keputusan itu sifatnya relatif, maka perlu dianalisis persoalan potensialnya. Semoga Anda bisa menggunakan. Selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, kasih tanda like, beri komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang memerlukan lainnya. Sahabat profesional, ketika Anda sudah bisa memecahkan masalah, tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan. Kalau tadi Anda menggunakan metode yang namanya Kepner-Tregu model, yaitu pengambilan keputusan itu dengan syaratnya, yaitu syarat mutlak dan syarat keinginan. Sahabat sekalian ya, Anda bisa memutuskan. Jadi Anda membuatnya syarat mutlak itu jangan banyak-banyak. Mutlak itu berarti itu yang sangat membatasi Anda. Lalu ada syarat namanya keinginan. Tadi ya, kalau Anda membeli rumah, berarti syarat mutlak itu menyangkut aspek ya, waktu, ruang, tempatnya, dan juga menyangkut sumber daya Anda, dananya kan begitu ya. Itu sangat membatasi Anda yang nggak bisa pinjam uang lagi misalnya begitu ya. Nah, pakai. Kalau syarat keinginan itu syarat tadi contohnya adalah syarat ya, dekat taman, dekat sekolah, dekat supermarket, dekat ya sesuatu yang dekat atau ada taman dan sebagainya, itu syarat keinginan. Nah itu teknik menggunakan problem solving yang namanya menggunakan Kepner-Tregu model. Dan Anda setelah memilih, tinggal kalau di syarat mutlak tidak terpenuhi alternatif tersebut maka langsung drop. Kalau syarat keinginan Anda tinggal scoring pakai bobot. Bobotnya itu nanti kalau keinginan itu udah banyak, bisa 5, berarti 5 itu nilai paling tinggi begitu ya. Anda rank gimana yang skor paling 5 secara rankingnya. Kemudian baru bobotnya tinggal diadu 10 dan 20. Kalau 20 paling tinggi nilainya, Anda tinggal kali saja. Itu sederhana sekali menggunakan Kepner-Tregu model sahabat sekalian. Anda bisa pakai. Nah, selain pakai Kepner-Tregu model, Anda bisa juga memutuskan dengan teknik namanya plus minus. Nah ini yang umum ya, paling sederhana ya, pakai plus minus. Jadi Anda tinggal mengumpulkan saja data-datanya. Kalau Anda memilih rumah A, rumah B begitu ya, Anda bisa cukup semuanya. Anda aspeknya apa saja nih, poin-poin yang Anda mau nilai begitu ya. Misalnya tamannya, apanya gitu ya, kemudian lingkungannya, semua Anda nilai. Kalau pilih rumah A,
plusnya apa, kalau pilih rumah B plusnya apa, kalau rumah C plusnya apa dari segi taman semuanya. Nah, itu plus minusnya. Lalu Anda jumlahkan mana plus yang paling banyak skor-skornya, sahabat sekalian ya. Anda harus pakai. Jadi itu syarat-syaratnya langsung Anda uji. Nah, ini biasanya banyak dipakai plus minus dalam pengambilan keputusan. Nah, berikutnya adalah teknik pengambilan menggunakan Pareto. Kalau Pareto Anda dipaksa menggunakan statistik gitu, pakai data. Anda lihat, menggunakan, Anda pertimbangkan mana yang paling besar. Karena biasanya yang paling besar itu ya, jumlah besar, pengaruhnya besarnya itu yang Anda prioritaskan. Mana yang ya, jumlah walaupun kecil tapi pengaruhnya sangat besar. Lalu Anda buat pakai Pareto. Nah, ada lagi teknik keputusan menggunakan tree diagram, sahabat sekalian. Tree diagram itu seperti ya, yang kalau Anda dulu lomba-lomba begitu ya, ada babak penyisihan, babak ini ya, Anda pakai tree diagram sehingga nanti ketemu mana yang Anda putuskan, misalnya begitu ya, pakai menggunakan tree diagram. Anda gunakan, bisa efektif ya. Skor-skor Anda adu, akhirnya punya skor-skor yang paling bagus. Nah, kalau pakai AHP itu sudah kombinasi dengan tree diagram, juga pakai pembobotan. Nah, itu gambaran dari Anda dalam proses pengambilan keputusan. Jadi Anda tidak boleh lagi sembarangan keputusan ditanya metodenya apa yang Anda gunakan. Bisa pilihan 5 metode tersebut. Semoga dengan video ini sahabat sekalian Anda menjadi mahir dalam pemecahan masalah secara kreatif dan pengambilan keputusan. Semoga sukses sebagai profesional dan juga sebagai seorang entrepreneur. God bless you.